Hai, kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Nenek 112 tahun ini isap 30 batang rokok setiap hari. Ketika disuruh untuk berhenti, ia berkata, "Dokter yang menyarankanku untuk berhenti merokok telah mati. Merokok membunuhmu, bukan membunuhku." Perempuan 112 tahun asal Nepal bernama Batuli Lambekane mengaku sanggup menghabiskan 30 batang rokok dalam sehari hampir selama 100 tahun. Lambekane lahir pada Maret 1903 dan mulai merokok pada usia 17 tahun. Sejak itu hingga kini dia tidak pernah berhenti merokok. Surat kabar The Daily Mail melaporkan Kamis tanggal 28, menurut dia rahasia umur panjang adalah tetap aktif dan tidak stres. Meski bicaranya sudah tidak terlalu jelas, sehari-hari dia masih sanggup mengerjakan seluruh keperluannya sendiri. Suku Bajo diketahui merupakan komunitas nomaden yang hidupnya lekat dengan laut sehingga mendapat julukan Gipsi Laut. Menurut Pradip Jati, orang Bajo memiliki pengalaman panjang yang amat maju dalam hal menyelam. Keahlian itu bisa dilacak dengan melihat jejak adaptasi pada gen, khususnya gen yang berhubungan dengan fungsi mata dan paru-paru. Riset tersebut melanjutkan studi asal-usul orang Bajo sebelumnya dengan menggunakan analisis DNA dari sampel komunitas Bajo di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Derawan, Kalimantan Timur, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Secara genetika kita bisa melihatnya, gen yang paling bertanggung jawab untuk karakteristik dan kemampuan hidup tertentu. Kita akan melihat pola khusus yang ada pada orang Bajo. Itu juga dikaitkan dengan gaya hidup mereka, sehingga diketahui adaptasi genetiknya, kata dokter lulusan Universitas Toulouse Prancis itu. Suku Bajo tinggal di tengah laut, jarang pergi ke darat. Mereka pergi memancing dan menyelam tanpa peralatan selam dan bahkan tanpa tabung oksigen, tetapi bisa menyelam puluhan menit di dalam laut. Sebagai salah satu hewan yang terancam punah dan dilindungi, badak masih tetap diburu oleh banyak orang tidak bertanggung jawab. Tidak lain dan tidak bukan untuk dimanfaatkan culanya yang konon bernilai fantastis sebagai obat dan berbagai macam manfaat lainnya. Perburuan ini tentunya sangat berbahaya mengingat populasi badak yang terus turun di alam liar dan sulitnya ia untuk berkembang biak. Maka dari itu sejumlah konservasi perlindungan hewan di Afrika menyiasatinya dengan memberikan pewarna merah yang disuntikkan ke dalam cula badak yang masih hidup. Pewarna ini akan membuat cula badak jadi tidak bernilai sama sekali untuk diburu, karena pada pewarna tersebut juga terdapat racun yang cukup berbahaya bagi manusia, namun tidak berbahaya bagi badak itu sendiri. Salah satu racunnya adalah organofosfat yang dapat mengakibatkan gejala pusing dan diare bagi pemburu. Konservasi hewan di Afrika Selatan sengaja menyuntikkan pewarna khusus pada cula badak yang masih hidup sehingga cula ini jadi tidak berguna lagi bagi pemburu. Paus biru Balaenoptera musculus adalah mamalia laut yang tergolong dalam subordo Paus balin. Panjangnya mencapai lebih dari 33 meter dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau lebih. Bintang ini diyakini merupakan hewan terbesar yang pernah diketahui. Paus yang panjang dan ramping ini memiliki bagian belakang atau dorsal yang berwarna abu-abu kebiruan dan bagian depan ventral yang lebih terang. Terdapat paling tidak 3 subspesies baru biru BM musculus di Atlantik Utara dan Pasifik Utara, BM intermediate di Samudra Selatan, dan BM brevikauda juga disebut paus biru kerdil.
Di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Selatan, BM indica yang hidup di Samudra Hindia mungkin merupakan subspesies lain seperti balin lainnya. Makanan pokok paus biru adalah krustasea kecil yang disebut kerikil. Paus biru sangat berlimpah di hampir seluruh samudra hingga awal abad ke-20. Selama lebih dari 1 abad, paus ini diburu sampai hampir punah sebelum akhirnya dilindungi oleh komunitas internasional pada tahun 1986. Menurut sebuah laporan pada tahun 2002, terdapat sekitar 5.000 hingga 12.000 paus biru di seluruh dunia, terbagi dalam sedikitnya 5 kelompok. Penelitian terkini subspesies paus biru kerdil menunjukkan bahwa perkiraan ini mungkin terlalu rendah. Sebelum berlangsung perburuan paus, populasi terbesar berada di Antartika yang jumlahnya kurang lebih sebesar 239.000, antara 202.000 hingga 311.000. Saat ini konsentrasi kelompok di Samudra Pasifik Utara, bagian timur Antartika dan Sumatera Hindia jauh lebih rendah daripada angka sebelumnya, kurang lebih 2.000. Di Samudra Atlantik Utara dan paling tidak 2 kelompok yang lagi di belahan selatan. Meski ramalan itu terdengar mustahil lantaran kondisi iklim yang kurang ramah bagi manusia, namun seorang pengusaha asal Belanda bernama Bens Lansdorp yakin bisa mewujudkannya. Mars tidak akan menjadi tujuan akhir manusia untuk membangun pemukiman di luar bumi, jelas Bens yang mewujudkan hal tersebut via kerjasama dengan NASA. Bens mengeklaim penciptaan koloni manusia akan mulai dapat digunakan pada 2031 mendatang. Setelah itu para penjelajah luar angkasa akan berpikir untuk mengembangkannya lebih jauh, balon-balon tersebut agar bisa terbang mengikuti asteroid hingga mungkin bisa mencapai salah satu bulan milik Jupiter. Lanjutnya, Venus sendiri diklaim memiliki jarak yang lebih dekat ke bumi, yakni sejauh antara 26 hingga 37 juta kilometer. Bandingkan dengan Mars yang jarak terdekatnya lebih dari 2 kali lipatnya jarak terdekat bumi ke Venus, yakni sejauh 56 juta kilometer. Selain itu, Venus juga disebut memiliki radius ukuran yang tidak jauh beda dengan bumi, yakni berdiameter hampir 6.100 km. Beberapa kepadatan material dan komposisi kimianya juga serupa dengan bumi, kecuali rasio karbon dioksida yang lebih tinggi dari oksigen. Suatu hari nanti manusia diperkirakan mampu hidup di dalam balon-balon yang mengapung di atmosfer planet Venus, dan penciptaan koloni manusia akan mulai dapat digunakan pada 2031 mendatang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.